Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel yang biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, di sini ada bentuk umum dari SPLTV, yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Karena dia berupa sistem persamaan linier, ya, berarti dia terdiri dari beberapa persamaan. Nah, karena dia 3 variabel, berarti dia terdiri dari 3 persamaan. Oke, variabel yang ada pada bentuk umum ini yaitu adalah variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Baik, itu adalah variabel-variabel. Sedangkan A1, B1, C1, D1, dan seterusnya yang A, B, C, D ini dia berupa angka. Oke ya. Baik, untuk metode penyelesaiannya itu ada beberapa langkah, ada beberapa metode maksud saya. Yang pertama itu eliminasi, substitusi, gabungan dari eliminasi dan substitusi, dan yang terakhir adalah determinan. Nah, untuk video ini saya lebih menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Mari kita selesaikan soal yang pertama ini. Harga 2 kg gula dan 5 kg beras adalah Rp80.000. Jika harga 5 kg gula dan 1 kg beras adalah Rp85.000, berapakah harga 3 kg gula dan 3 kg beras? Baik, untuk soal yang pertama ini, itu terlihat bahwa variabel ini itu ada dua, yaitu gula dan beras. Jadi bagaimana menentukan variabel dari soal cerita seperti ini, itu adalah kalian lihat apa yang sering mereka bahas. Jadi misalkan dari kalimat pertama ini yang dibahas tentang harga dari 2 kg gula dan 5 kg beras. Ada gula dan beras. Dan kalimat kedua juga muncul mengenai gula dan beras. Nah, kalau sudah seperti itu, bisa kita simpulkan bahwa variabel yang dimaksud untuk soal ini adalah gula dan beras. Jawab. Misal untuk gula itu adalah variabel X dan beras adalah variabel Y. Nah, untuk soal ini dia terdapat 2 variabel saja. Jadi ini sebenarnya soal mengenai SPLDV. Kita sedikit mengulang mengenai metode eliminasi dan substitusi. Ini waktu SMP. Nah, jadi kita fokus pada kalimat pertama. Jadi di sini diketahui 2 kg gula berarti 2X ditambah dengan 5 kg beras berarti 5Y sama dengan harganya adalah Rp80.000, berarti Rp80.000. Sedangkan kalau beli 5 gula berarti 5X, ingat ya, gula itu adalah X, ditambah dengan 1 kg beras berarti 1Y, atau cukup kalian tulis Y saja, itu bisa ya. Jadi 5 kg gula ditambah 1 kg beras itu sama dengan Rp85.000. Nah, ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Karena terdapat 2 variabel X dan Y saja, maka dia SPLDV termasuk, bukan SPLTV. Nah, sekarang kita selesaikan. Pertanyaan dari soal ini itu adalah harga dari 3 kg gula dan 3 kg beras. Itu pertanyaannya. Berarti kita harus mengetahui berapa nilai dari 1 kg gula dan 1 kg beras. Jadi kita harus mencari nilai 1X dan 1Y kayak gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu. Untuk menyelesaikan soal ini, tadi saya tulis di sini ya, ditanya itu 3X ditambah 3Y itu berapa. Nah, sekarang kita selesaikan. Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita menggunakan metode eliminasi. Nah, dari soal ini ya, itu kita ingin menghilangkan variabel X atau variabel Y. Itu terserah kalian mau menghilangkan apa. Pasti hasil akhirnya itu pasti sama ya. Jadi nanti untuk saya pribadi ini saya pengen menghilangkan Y misalkan. Jadi saya ingin eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya yang atas ini, yang pertama, ini persamaan 2-nya. Berarti 2X ditambah 5Y sama dengan 80.000. Baik, kalian bisa menyimpan 3 nol di belakang ini dalam perhitungannya. Jadi dalam perhitungan itu kalian tidak perlu membuat nol ribuannya ini.
kita simpan aja. Jadi kita pakai yang 80 dengan 85. Jadi 30 yang ini itu kita simpan dulu ya. Jadi untuk penyelesaian tidak perlu kita buat ribuannya itu. Jadi cukup ditulis 80 saja. Di sini 5x ditambah y sama dengan 85. Baik. Jadi untuk menghilangkan y atau mengeliminasi y itu kita harus membuat koefisien dari y ini itu harus sama dulu. Jadi di atas ini kan 5y, yang di bawah ini kan 1. Berarti kita harus menyamakan koefisien dari variabel y itu sendiri dengan cara mengalihkan atas dan bawah ini supaya nilainya sama. Nah, 5 dan 1 itu supaya sama berarti kita balik saja. Jadi nanti kita switch. Switch itu ditukar ya. Jadi yang atas itu kita kali dengan 1, yang di bawah kita kali dengan 5. Nah, ini seperti ini gampang ya. Kayak gini. Jadi kita switch ini, kita ganti, kita tukar ya. Jadi yang di atas semuanya 2x kali 1, 2x. 5y dikali 1, 5y. Sama dengan 80 kali 1, 80. Terus 5 dikali 5x, 25x. Ditambah 5 dikali 1y, 5y. Terus 85 dikali 425. Nah, supaya nilainya itu 0 ya, artinya itu hilang, berarti positif 5 kita apakan supaya dia nilainya 0 dengan positif 5 yang di bawah ini, yaitu dengan kita kurang. Jadi operasi yang di sini itu 2 ya, bisa tambah bisa kurang, pengurangan atau penjumlahan. Kalau pengurangan tandanya harus sama, ininya harus sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tapi kalau dia ditambah, ininya di sini ditambah, maka syaratnya ininya harus negatif, ininya 1 positif. Jadi tandanya itu dia berbeda, 1 positif 1 negatif, maka nanti di sininya ditambah. Baik, kita lanjut operasi penyelesaian ini. Berarti 5x dikurang 5x itu, maaf, 5y dikurang 5y nilainya 0, nggak perlu lagi ditulis. Terus di sini 2 dikurang 25. Kebanyakan siswa itu masih bingung untuk mengurang 2 kurang 25 dengan cara menurun seperti ini. Jadi konsepnya kalau mau kalian balik aja ya, kalian balik aja. Jadi nanti kalian mengurangnya itu ke atas sistemnya. Jadi nanti kalian kurang 25 dikurang 2 gitu. Jadi 23x. Setelah itu 5 ini dikurang dengan 5 yang di atas juga 0, karena dia 0 berarti nggak usah ditulis. Lalu ini 425 dikurangi dengan 80. Itu di sini dapat 345. Ya. Jadi hasilnya itu dia berupa bilangan positif karena kita balik. Jadi kalau pengen kalian balik nih, misalkan 25 dikurang 2, maka otomatis 425 harus dikurang dengan 80 juga. Jangan sampai kalian keliru. Di sini kalian balik, pengurangannya di sini masih 80 dikurang 425. Nah, itu nanti jawabannya akan keliru. Baik, kalau sudah kita dapat nilai x yaitu 345 dibagi dengan 23, yaitu x sama dengan di sini 15 ya. 15. Nah, kita dapat jawabannya x-nya sama dengan 15. Baru nanti kita akan cari nilai dari variabel y dengan cara substitusi. Jadi nanti di sini substitusikan x sama dengan 15 ke persamaan 1 atau 2. Jadi kalian harus pilih mau yang nomor 1 atau yang nomor 2 ini ya. Jadi bebas, terserah kalian. Misal saya pengen yang persamaan 2 aja. Persamaan 2. Jadi nanti di sini persamaan 2 5x ditambah y sama dengan 85. Berarti karena substitusinya artinya adalah mengganti, berarti x yang di sini kita akan ganti dengan 15 yang barusan kita cari ya. Jadi nanti di sini 5 dikali 15 ditambah y sama dengan 85. 5 dikali 15 itu sama dengan 75 ditambah y sama dengan 85. Berarti nilai y itu sama dengan 85 dikurang 75 ya, karena 75 positif itu pindah ruas jadi negatif. Jadi nilai y-nya sama dengan 10.
Nah, kita peroleh nilai X dan nilai Y-nya seperti ini. Baru kita kembali ke soal yang ditanya. Soal yang ditanya adalah 3X ditambah 3Y. Jadi harga 3 kilo gula dan 3 kilo beras adalah kok titik-titik, bentar. Adalah 3X ditambah 3Y, berarti 3X 3 dikali 15 ditambah 3 dikali 10, 45 ditambah 30 yaitu 75. Ingat ya, kita dari awal itu menyimpan 3 nol di belakang sebagai ribuannya. Jadi jawabannya adalah 70 Rp, 75.000 rupiah. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Baik, soal nomor 2. Diketahui SPLTV, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 8, 2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 11, dan 3X dikurang 4Y sama dengan 5Z itu sama dengan 26. Tentukan nilai daripada 4X ditambah 4Y dikurang 5Z. Baik, nih adalah soal SPLTV ya, 3 variabel. Variabel di sini adalah X, Y, dan Z. Untuk menyelesaikan soal ini, itu harus punya trik nih kalian untuk menyelesaikannya. Jadi di sini insya Allah ada 5 langkah saja nih untuk menyelesaikan soal ini. Ini saya akan menjawabnya dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Baik, dari 3 variabel ini kita akan beri nama ya. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ya. Jadi nanti kalian harus fokus ke langkah pertama ini, L1. Itu adalah langkah pertama. Langkah pertamanya itu kalian harus mengeliminasi salah satu variabel dari 3 variabel tersebut. Misalkan kita eliminasi variabel, saya singkatnya Eli, saya mau Y aja. Eli variabel Y dari persamaan 1 dan 2 ya. Fokuskan kalian harus ke sini. Eli persamaan Y ya. Jadi di sini X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 8. 2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 11. Baik, karena kita ingin mengeliminasi Y, berarti dia harus sama dulu. Nah, sekarang lihat yang di atas ini, di sini adalah negatif 2. Fokus ke angkanya saja ya. Di atas itu 2, di bawah itu 1. Jadi nanti kita harus membuat ini sama dulu ya. Sama seperti soal yang 2 variabel tadi. Berarti kita switch, kita tukar. Yang di atas itu kita kali dengan 1, yang di bawah kita kali dengan 2. Jadi 2 dan 1 ini kita tukar ya. Baik, kita tukar sehingga kita peroleh di sini karena dia dikali dengan 1, maka nilainya tetap ya. Jadi tetap X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 8. Sedangkan yang di bawah itu jadi 4X dikurang 2Y ditambah 6Z sama dengan 22. Jadi 2 ini kita kalikan seluruhnya dengan persamaan yang di bawah itu. Baik, kita selesaikan. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa kalau ingin menghilangkan variabel dengan tanda yang sama ya, tanda yang sama ini, tandanya sama ini, negatif sama negatif atau positif sama positif, maka operasi yang digunakan adalah pengurangan ya. Kecuali nanti misalkan di sini yang satu tambah, yang satu kurang, maka nanti di sini kita tambah. Itu adalah konsepnya ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita kurang. Baik, sekarang pengurangannya, kalau 1 dikurang 4 itu kan hasilnya negatif ya. Kita pengen yang gampang-gampang aja, maka kita tukar ya, kita balik arahnya. Jadi 4 dikurangi 1 ini, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3X. Ini nilainya habis ya, 0, tetap tidak perlu kita tulis. Terus 6 dikurangi 1 itu plus 5Z sama dengan 22 dikurangi 8.
sama dengan 14. Nah, baik, kita simpan persamaan ini terlebih dahulu dengan beri nama persamaan 4. Karena yang di atas sudah 1, 2, 3 ya. Baik, kita lanjut langkah kedua. Di sini saya tulis L2. L2 itu tetap eliminasi Y. Jadi kuncinya adalah langkah 1 dan langkah 2 itu dia harus sama. Kenapa jadi sama? Karena kita bakalan mengeliminasi, mereduce, awalnya kan kita punya X, Y, sama Z ya, 3 buah variabel. Nah, sekarang ketika kita menyelesaikan langkah pertama ini, itu tinggal 2 variabel. Jadi semakin kita kerjakan itu harus kita hilangkan sampai kita mendapatkan satu variabel yang diinginkan, yaitu 1X, 1Y, 1Z. Nah, seperti itu. Jadi langkah 1 kenapa sama dengan langkah 2, yaitu mengeliminasi variabel yang sama, itu supaya kita mendapatkan nilai dari variabel X dan variabel Z ini sama. Jadi awalnya 3 jadi 2, kayak gitu loh. Semoga bisa dipahami. Jadi kita eliminasi, untuk langkah 2 eliminasi Y dari persamaan, jangan pilih 1 dan 2 lagi, yaitu pasangan yang lain. Misalkan saya pengen 1 dan 3. 1 dan 3. Kalau kalian pengen 2 dan 3 tuh silahkan, tapi jangan pilih 1, 2 lagi. Baik, 1 dan 3. 1 itu adalah X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 8. Yang di bawahnya persamaan 3 adalah 3X dikurang 4Y ditambah 5Z sama dengan 26. Baik, untuk soal seperti ini berarti sama ya, kita harus menyamakan koefisien dari variabel Y-nya. Jadi nanti di sini kalian kalikan yang di atas dan yang di bawah ini, nggak perlu kalian kalikan 4 dan 2. Kalau yang 4 dan 2 itu kan hasilnya bakalan gede ya. Jadi kalau bisa kecil ya kenapa enggak gitu. Jadi nanti di sini yang di atas kita kalikan 2 ya, kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. Jadi nanti 2 ini kalau dikalikan 2 kan 4 ya. 1 dikali 4, 4. Nah, udah sama tuh. Jadi kalau bisa kelipatannya, gunakan kelipatannya saja. Misalkan di sini 2, di sini 8. Itu kalian bisa kalikan yang di atas 4, yang di bawah dikali 1 kayak gitu. Yang gunakan kelipatannya lah ya. Baik, hasilnya yang di atas itu kita kalikan 2 semua. Jadi 2X dikali 2 X dikali 2, 2X dikurang 2Y dikali 2, 4Y ditambah 2 dikali Z, 2Z sama dengan 2 dikali 8, 16. Karena di bawah dikali 1, maka jawabannya tetap 3X, 4Y, 5Z sama dengan 26. Ini juga tetap kita kurang karena tandanya di sini negatif dia sama. Jadi ini coret otomatis dihilangkan. Terus 2 dikurang 3 itu bakalan negatif 1 toh. Nah, boleh aja sih kalau pengen kalian kurangkan 2 dikurang 3, jawabannya di sini nanti negatif 1. Tapi kalau pengen kalian kurang ke atas, ditukar gitu ya arah pengurangannya, itu boleh asal konsisten. Jadi nanti 3 dikurang 2 1X ya, atau X saja, ditambah 5 dikurang 2 itu 3Z. Nah, ini juga dikurang ke atas, 26 dikurang 16 10. Nah, ini kita bakalan beri nama persamaan 5 ya. Baik, untuk langkah selanjutnya itu kalian tinggal eliminasi langkah 3 nih ya. Langkah 3 itu tetap eliminasi persamaan 4 dan 5 sekarang, yaitu ini fokus ya. Jadi nanti langkah 3 itu kita mengerjakan persamaan 4 dan 5, harus 4 dan 5. Jadi tadi saya bilang awalnya kita punya 3 variabel, kita reduce atau kita kurangi, itu jadinya 2 variabel ya, X, Y, Z menjadi X, Z saja. Nah, dari X, Z saja, dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita bakalan kurangi lagi satu variabel, kita hilangkan lagi X atau Z. Nah, kalian maunya apa? X atau Z. Misalkan saya pengen mengeliminasi X, jadi nanti di sini variabelnya eliminasi X dari persamaan 4 dan 5, sehingga nanti kita peroleh nanti 3X ditambah 5Z sama dengan 14, X ditambah 3Z sama dengan 10. Nanti kita kalikan yang di atas karena eliminasi X ya, berarti 3 dan 1 ini kali 3,
ini dikali 1, ini dikali 3, sehingga kita peroleh nanti di sini adalah 3x ditambah 5z sama dengan 14, 3x ditambah 9z sama dengan 30. Kita tetap kurang di sini. Kenapa dikurang? Karena sama-sama positif ya. Jadi nanti 3x dikurang 3x itu 0, sehingga kita peroleh nanti jawaban akhirnya ini kita switch ya, kita ubah arah kurangnya. Jadi 9 kurang 5 4z, 30 dikurang 14 16 ya. Maka sehingga kita peroleh nilai z-nya adalah 16 dibagi 4, z sama dengan 4. Kita dapat jawaban 1 buah ya variabel. Baik, kita lanjut. Langkah selanjutnya itu adalah langkah selanjutnya itu adalah substitusi. Saya turunkan dulu. Langkah ke 4 itu adalah substitusi, mengganti z. Kita baru dapat nilai z sama dengan 4 ke persamaan 4 atau 5. Wajib ke 4 dan 5 karena dia ada 2 variabel. Kita baru dapat 1 soalnya. Nilai variabelnya itu z. Jadi substitusikan jangan ke 3 variabel tapi yang ke 2 variabel. Jadi substitusi z sama dengan 4 ke persamaan mana? Maunya saya pengen 5 aja. Ke persamaan 5, x ditambah 3z sama dengan 10. Maka nilai x sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 10. X sama dengan, step by step ya saya jelaskan nih. X ditambah 12 sama dengan 10, maka nilai x nya sama dengan 10 dikurang 12 yaitu negatif 2. Dapat nilai variabel lagi. Jadi langkah 4 itu substitusi. Karena baru dapat 1 variabel, substitusikan ke persamaan 4 atau persamaan 5. Baik ya. Nah, sekarang karena kita sudah dapat 2 variabel, langkah selanjutnya adalah langkah terakhir nih, substitusi lagi. Z sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 ke persamaan 1, 2, atau 3. Jadi yang ambil 3 variabel, jangan 2 variabel lagi. Karena kita punya Z sama X, berarti yang belum variabelnya adalah variabel Y. Nah, misalkan saya pengen ambil yang persamaan pertama. Persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 itu kan X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 8. Maka kita ganti semua X dan Z-nya di sini. X kita ganti dengan min 2. Jadi langsung min 2 dikurang 2Y ditambah 4 ya. Sama dengan 8. Jadi nanti min 2Y negatif 2 ditambah 4. Ayo, berapa? Positif 2 sama dengan 8, berarti min 2Y sama dengan 8 dikurang 2. Min 2Y sama dengan 6. Dan Y berarti 6 dibagi min 2, nilai Y-nya sama dengan min 3. Oke, kita udah dapat 3 buah nilai variabel. Kembali ke soal. Soalnya adalah 4X ditambah 4Y dikurang 5Z. 4X ditambah 4Y dikurang 5Z. Ganti aja nilai X-nya, itu min 2. Ya, jadinya min 8, positif 4 dikali negatif 3, min 12, min 5 dikali positif 4, min 20. Semuanya negatif, berarti kalau dia semuanya negatif, semuanya ditambah. 8, 12, 20, 20, 20, 40, berarti min 40. Ini adalah jawabannya.